Bahkan ada seremoni kalau kita masuk surga nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat kepada kalian karena kalian telah sabar ketika di dunia dulu dalam ketaatan dan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengisi tausiah atau ceramah kita pada malam hari ini, ada 3 amalan yang pada hari kiamat nanti timbangan tidak mampu untuk menimbangnya. Timbangan pada hari kiamat itu sangat besar. Kalaulah dunia ini dimasukkan atau diletakkan di atas timbangan itu, seperti kita menimbang uang 1000 atau uang koin 500 itu kita letakkan, kecil dunia ini. Tapi 3 amalan ini diletakkan di timbangan itu, tidak sanggup timbangan itu menimbangnya. Karena kenapa? Karena begitu luar biasa pahala 3 amalan ini. Yang pertama, al-'afwu 'anil nas, yaitu memaafkan. Di memaafkan itu adalah perbuatan, adalah amalan. Jadi kalau kita memaafkan orang, itu adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, maka pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Hanya Allah yang tahu. Jika kita memaafkan atas kesalahan orang lain, itu pahalanya Allah langsung yang akan beri. Berapa kadarnya, berapa banyaknya, kita tidak tahu. Allah yang merahasiakan itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sempat ada juga salah seorang ustaz menyampaikan, orang yang hatinya lapang, insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan oleh Rasulullah akan datang seseorang yang beliau adalah ahli surga. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini terlatih untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Berat, betul berat kita memaafkan, tetapi pahalanya lebih besar daripada apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, as-sabru, yaitu sabar. Tidak ada batasan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa ada hisabnya, tanpa hitung-hitungannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun memang kadang-kadang kita sebagai manusia, dan itulah kita, sering kita berucap kita tidak sabar. Kesabaran saya terbatas. Itu kalau kita sadar, begitulah hakikatnya kita manusia. Semakin kita mengatakan saya tidak sabar, berarti disitulah sebetulnya kelemahan kita. Kenapa kita sombong? Kenapa kita angkuh? Kita menahan kesabaran saja tidak bisa. Padahal kata Rasulullah SAW, atau kama qala, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa innamas sabru bittasabbur. Ada 3 sebenarnya bisa kita belajar, bisa kita dapatkan. Ilmu itu nampaknya sulit, tetapi dengan belajar insya Allah akan dapat. Berakhlak yang baik itu nampaknya sulit, tetapi kata Rasul, bitahallum, dengan kita belajar untuk menjadi orang yang berkarakter dan berakhlak yang baik, mempunyai sifat lemah lembut, itu juga bisa. Jadi jangan pernah kita berbicara, oh saya ini kasar gitu. Tidak bisa lemah lembut. Sayyidina Umar itu terkenal dengan kekerasannya, tetapi dia termasuk orang yang
memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang penyantun, sayang. Karena sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita pelajari. Kemudian kata Rasulullah, innamas sabru bitasabur. Sabar itu bisa kita pelajari. Kapan dan bagaimana? Tentu ini perlu waktu yang panjang. Sebagaimana kita menuntut ilmu itu tidak bisa 1 hari 2 hari menjadi kita alim ulama. Harus belajar, dan belajar itu kata para ulama kita tulus zaman, sepanjang waktu. Yang sering kita dengar juga dari buayan sampai ke liang betapa panjangnya waktu untuk menuntut ilmu itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, amalan kedua, jadi sabar itu sebenarnya amalan. Kadang-kadang kita merasakan amalan itu sholat, puasa, zakat. Padahal sebenarnya sabar itu juga adalah amalan yang mana pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seremoni kalau kita masuk surga nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat kepada kalian karena kalian telah sabar ketika di dunia dulu dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau kita ahli surga ini, kalau kita masuk surga nanti, di depan pintu disambut dengan oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Kalian masuk surga ini karena kalian sabar dulu di masjid. Ramadan tarawihnya 29 malam atau 30 malam. Tapi kalau yang Ramadannya tarawihnya cuma malam pertama, kedua, puasanya mungkin hanya hari pertama sampai atau 10 pertama. Sholatnya hanya 1 kali dalam setahun, atau mungkin 1 kali dalam sepekan, atau mungkin hanya sholatnya ketika disolatkan, ketika dia tidak mampu lagi untuk sholat. Bagaimana dia akan dipanggil dan akan diucapkan selamat kepada Anda karena Anda telah bersabar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kesabaran. Dan yang ketiga, pahala yang besar yaitu puasa itu sendiri. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, ya, kullu amali ibnu Adam lahu. Seluruh amal anak Adam itu adalah miliknya. Kalau kita lihat pahala-pahala sholat misalnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Pahala sedekah sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sedekah itu dilipat gandakan menjadi 7, menjadi 10, menjadi 100 gitu ya. Tetapi illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu hanyalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kasih contoh, misalnya ada seseorang yang merahasiakan pahalanya atau bonusnya itu kepada kita. Contoh Pak Bupati atau kepala daerah kita, beliau bilang, kamu nanti akhir Ramadan akan saya berikan bonus atau reward yang luar biasa. Kira-kira kita akan melalaikan perintah dan larangan beliau? Ya, kalau ini yang pegawai misalnya kan, kata atasannya, nanti kamu akhir tahun, akhir bulan akan saya berikan pahala atau hadiah yang luar biasa. Misalnya kalau diberikan materi misalnya mobil Fortuner gitu kira-kira, atau mobil Pajero misalnya. Saya yakin dan kita yakin pasti dia akan sungguh-sungguh bekerja. Dia akan sungguh-sungguh melaksanakan perintah orang yang akan memberikan hadiah tersebut. Karena dia sudah kebayang Pajero, sudah kebayang Fortuner, sudah kebayang mobil mewah. Nah, Allah janjikan barang siapa yang berpuasa, Allah akan berikan pahala yang sangat besar sekali. Seperti apa pahalanya hanya Allah yang tahu. Tetapi kenapa banyak dari kita tidak sadar? Ya kan? Banyak dari kita, orang-orang yang puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Padahal semakin bagus nilai puasa kita, semakin bagus kualitas ibadah puasa kita, maka akan semakin besar pahala juga yang akan kita dapatkan.
Itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 3 amalan ini, dan insya Allah 3 amalan ini akan kita dapatkan kalau kita betul-betul beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan atau bulan puasa ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang santun, menjadi orang yang berakhlak, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersabar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan, begitu juga sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu puasa sendiri mengajarkan kepada kita agar kita lebih dekat dengan Allah, karena sesungguhnya ketika orang sedang berpuasa dia sangat merasakan betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Kenapa kita bisa katakan? Karena orang yang berpuasa hakikatnya tidak ada orang yang mengawalnya kemana-kemana, tidak ada Satpol PP yang mengiringinya, tidak ada polisi yang mengiringinya. Tetapi kenapa dia tidak berbuka? Karena dia yakin betul dan dia sadar Allah Subhanahu wa taala tahu dan mengetahui apa yang dia sedang lakukan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 hal ini atau 3 amalan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan orang-orang yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.